Apa kabar saudara? Amin saudara. Nah gitu. Sampai saya kaget. Apa terlalu kencang saudara ya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari yang luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Pada hari ini kita beribadah bersama-sama kembali di tempat ini, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastinya ini sudah kita tahu dari sejak kita mungkin kecil atau sekolah minggu. Amin. Bahwa Yesus dia lahir, Yesus dia mati, Yesus dia bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada kesempatan hari ini, biarlah kita semua yang ada di tempat ini, mari ada sesuatu yang kita dapat, ada sesuatu yang kita tangkap tentang Yesus naik ke surga. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Amin saudara. Nah saudara, saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali saudara. Saya ditaruh di hati saya saudara tentang Tuhan datang kembali. Kalau naik sudah saudara, amin. Kita sudah mempunyai kemenangan, amin. Bahkan kita akan berjalan, kata firman Tuhan, berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Karena Yesus dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Bahkan Yesus memberikan seorang penolong dalam setiap hidup saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak berlambatan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Karena ayat ini tidak terlalu panjang, saya rindu kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2, 3. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa saat ini kuasanya. Karena kita akan menerima kuasa kalau Kristus turun ke atasnya, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. Saudara yang mengatakan demikian, telah terjadi secara berbeda dan kawan ketika mereka sedang datang ke langit, waktu dia naik, tiba-tiba dilihat dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan kata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang berangkat ke surga mendatang kamu akan dapat terjadi. Amin saudara. Saya baca ayat 10 dan 11 lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan dulu makna Yesus naik ke sorga. Yang pertama, membuktikan Yesus utusan Allah. Amin saudara. Membuktikan dia adalah utusan Allah. Dia datang ke dunia ini, dia melewati setiap apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah ditetapkan Bapa, sampai kepada hari di mana dia terangkat atau naik ke sorga. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membuktikan Yesus utusan Allah kembali ke sorga setelah selesai dengan tugas-tugasnya. Yang kedua, adanya kepastian hidup kekal setelah kematian. Setelah kematian Yesus, dia bangkit dan dia naik ke sorga.
ada kehidupan, kepastian yang kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Karena saudara, kita bukan hanya hidup di saat ini di dunia ini, tetapi saudara, hidup yang kekal adalah ketika saudara dan saya di sorga nanti. Amin saudara. Tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada lagi kesedihan di sana, dan lain-lain saudara. Dan lagi saudara, Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yesus naik ke sorga, dan karena firman Tuhan, Dia menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya, yang bertahan, yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan. Amin saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan, kita disediakan tempat yang begitu luar biasa saudara. Dan saudara, lanjut lagi. Keempat, Yesus memberikan Roh Kudus yang berfungsi untuk menolong, menyertai, bahkan meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya. Yesus tahu ketika Dia akan meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu, Dia akan naik ke surga. Dia tahu bahwa sebagai manusia mereka tidak mampu kalau tidak ada yang namanya penolong. Amin. Sehingga murid-murid waktu itu ketakutan ketika Yesus mau meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata, saya akan memberikan seorang penolong, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pertanyaannya bagi setiap anak-anak Tuhan, apakah Parakletos itu, apakah Roh penolong itu betul-betul sudah ada dalam hidup kita? Nah saudara, lanjut lagi saudara, menjadi perantara antara manusia dan Allah, menjadi pembela saudara dan saya. Yesus kata firman Tuhan, Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela saudara dan saya. Betapa spesialnya saudara dan saya. Amin. Yesus yang ada di surga, Dia menjadi pembela, Dia menjadi perantara buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya terus menerima anugerah kesempatan yang dari Tuhan. Karena itu setiap ada anugerah dan kesempatan, ada kairos Tuhan, jangan pernah kita lewatkan. Karena kehidupan kita ini kita nggak tahu saudara. Kehidupan kita ini sangat kita tidak tahu, sangat rahasia. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbicara tentang Yesus akan datang kembali. Kita lihat lagi saudara dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Saya rindu ada yang bantu saya baca karena ada begitu banyak ayat. Yohanes pasal 14. Ada yang sudah dapat? Ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Luar biasa. Dan begitu banyak lagi saudara firman Tuhan, begitu banyak lagi kitab-kitab yang memberikan perjanjian bahwa Yesus akan kembali, Yesus akan datang kembali. Banyak saudara, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Daniel, Kisah Para Rasul, Zakaria, Eskiel, banyak sekali saudara, Wahyu, bahwa memang betul-betul yang kita harus ngerti, betul-betul Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Amin saudara. Kalau kita nggak percaya Yesus akan datang kali yang kedua, sia-sia kita mengiring Tuhan, sia-sia iman kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah siap apabila Tuhan Yesus datang pada kedua kali? Dan Tuhan datang secara tiba-tiba. Tuhan tidak kasih tahu hari, tanggal, waktunya, pagi, siang, sore, atau malam. Tetapi firman Tuhan berkata, tanda-tandanya ada. Amin saudara. Tanda-tandanya ada. Dan saudara, tidak bisa dipungkiri saudara dan saya pun ini sudah rahasia, bahwa semua orang sudah tahu bahwa tanda-tanda itu semakin nyata. Amin.
bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, saudara, kembali lagi di sini. Yesus pasti akan datang pada kali yang kedua. Dia pasti datang menjemput orang-orang yang kudus. Karena itu, saudara, mari setiap kita, apakah kita sudah siap? Kalau Yesus datang secara tiba-tiba, sampai yang sudah yakin kalau Tuhan datang tiba-tiba masuk surga? Siapa? Harus yakin semua kalau Tuhan datang masuk surga. Angkat tangan semua. Bilang, kalau Tuhan datang, saya pasti diangkat Tuhan. Amin. Iya, saudara, jangan ragu-ragu, saudara. Amin. Ya, aduh, saya jadi deg-degan ini. Aduh, mata ini mesti ragu-ragu, Tuhan. Tetapi ini yang Tuhan tahu, saudara. Jangan saudara di antara kita merasa, oh saya belum layak, oh saya mesti banyak kesalahan, saya mesti banyak kekurangan. Karena itu mesti ada anugerah Tuhan, mesti ada kesempatan buat saudara dan saya. Kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 22 ayat 6 sampai 7, saudara. Demikian firman Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat yang ke-7, sesungguhnya aku atau Yesus akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu sangat jelas sekali dan pasti Tuhan memberikan kepastian bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tetapi di situ, saudara, yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, artinya saudara dan saya yang pertama harus siap sedia. Kapanpun waktu Tuhan itu datang, saudara dan saya sudah siap sedia. Amin. Pastikan saudara siap sedia. Karena kenapa saya tanya tadi sampai yang sudah masuk surga? Karena kita harus siap sedia. Kita harus siap sedia dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kapanpun Tuhan mau datang, kita baca lagi Matius, saudara. Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin, saudara. Siap sedia. Mau tidak mau sebagai anak-anak Tuhan pada masa-masa akhir ini, saudara dan saya harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, dimanapun saudara berada, walaupun bukan di gereja, walaupun saudara bukan lagi berdoa, walaupun saudara bukan lagi beribadah atau berdoa atau dan lain sebagainya, tetapi siap sedia dimanapun saudara berada. Kapanpun Tuhan datang, saudara dan saya sudah siap sedia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kalau masih begitu banyak anak Tuhan berkata, oh saya belum mampu, saya belum bisa. Tetapi saudara, karena dia tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupannya, tetapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya, dia akan memampukan saudara dan saya, dia akan menyertai saudara dan saya, dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak lagi ayat kebenaran firman Tuhan bahwa di mana saudara dan saya harus siap sedia. Dalam Matius 25 ayat 13, di dalam Matius 26 ayat 41, dalam Markus 13 ayat 33 sampai ke 37. Di situ berkata bagaimana kita harus siap sedia sebagai anak-anak Tuhan yang mesti diberikan anugerah dan kesempatan bagi kita di saat-saat ini. Karena itu saudara, biarlah hidup kita yang singkat ini, saya katakan hidup kita ini singkat sekali saudara. Di bulan yang kemarin bahkan sampai bulan ini begitu banyak kerabat-kerabat yang dekat dengan kami itu tiba-tiba semua saudara. Tiba-tiba. Karena itu saudara, hidup ini sangat singkat. Kita tidak tahu sampai di mana batas waktu kita saudara. Bisa jadi saudara duluan, saya ke belakang. Bisa jadi lagi saya ke belakang, saudara duluan. Oh, salah. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya saya mau belakangan aja. Karena doa saya begini, Tuhan, kalau boleh, saya melihat dengan nyata dengan mata saya pengangkatan itu saudara. Amin. Saya percaya ini juga menjadi kerinduan setiap kita saudara. Tapi kalau saudara mau duluan, pokoknya saya ke belakang. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus harus siap sedia saudara, kapanpun waktunya. Karena itu saudara, bagaimana supaya saudara dan saya menjadi siap dan sedia? Harus kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus meninggalkan setiap keinginan daging kita, kata firman Tuhan. Kita harus betul-betul hidup memandang Tuhan. Benar-benar kita siap sedia. Artinya kita tidak terpengaruh lagi dengan keadaan dunia ini, dengan godaan dunia ini, dengan tawaran dunia ini. Kalau engkau anak muda, jangan lagi terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk di luar sana. Kalau engkau orang tua, betul-betul engkau hidup bijaksana di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus siap sedia. Di sini artinya kita semua sudah siap. Kita sudah meninggalkan setiap karakter-karakter yang gak bagus di pemandangan Tuhan. Setiap hal-hal yang jelek kita sudah tinggalkan. Betul-betul ketika Tuhan datang kita sudah siap. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanjut lagi saudara, yang kedua, dipenuhkan dengan Roh Allah. Saya minta tolong ini. Ada yang baca Kisah 2 ayat 38 dengan cepat. Ada yang dapat? Kisah para Rasul 2 dalam firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara, kita betul-betul harus mempersiapkan kehidupan saudara dan saya. Siap sedia, artinya semuanya sudah beres, artinya semuanya sudah siap dari roh kita dalam hidup ini. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus dipenuhkan dengan Roh Allah. Amin saudara. Katakan ke diri masing-masing, saya harus dipenuhkan dengan Roh Allah. Kencang-kencang saudara, biar yang di samping dengar. Amin. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Allah. Karena tanpa dipenuhkan dengan Roh Allah, kita nggak bisa diangkat oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang akan diangkat oleh Tuhan bukan tubuh kita ini. Kata firman Tuhan, tubuh kita ini akan habis lenyap, akan kembali menjadi debu. Tetapi yang kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, yang dijemput Yesus adalah roh kita. Kemarin sudah disinggung oleh Bupen pada minggu yang lalu. Jangan kita sibuk dandani yang di luar, tetapi roh kita yang di dalam tidak pernah kita dandani, saudara.
Tidak pernah kita perlengkapi. Saudara, saya renung-renungkan, sudah kalau kayak ada ibu silapan sini kan suka jahit baju. Nggak mungkin cuma mau jahit lengan setengah panjang, lengan setengah pendek. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau ke pesta ditolak. Jadi saya banyak berrelasi sendiri, saudara. Tetapi saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita paham dan mengerti betul dan kita persiapkan adalah roh kita. Karena setiap kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhir semua berbicara adalah roh, saudara. Amin. Yang harus kita persiapkan untuk menghadap Tuhan adalah roh kita. Karena itu saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih begitu banyak orang di luar sana yang belum bisa menerima roh Allah mau tinggal dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia masih enak hidup dengan mengikuti selera dunia, masih mau dihormati orang, masih mau dihargai orang. Ketika di pergaulannya, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kepada Yesus. Ketika dia ada di dunia ini, sebelum dia naik ke surga, itu banyak orang yang menolak dia, banyak orang yang membenci dia, tetapi dia lebih memilih dia melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Demikian kita pada pagi hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengambil keputusan, lebih saya memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan meninggalkan kehidupan yang lama, yang sia-sia dan yang tidak berguna, kata Paulus. Nah saudara, hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan atau hidup dalam kepenuhan Roh Allah itu luar biasa, saudara. Itu ajaib sekali, saya katakan. Karena segala rahasia-rahasia kedatangan Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan, dibukakan, sehingga roh kita semua menjadi kuat. Amin, saudara. Tadi WL berkata, ayo bangkitkan rohmu, ayo bangkitkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Karena memang ada, saudara, roh yang tidur, ada roh yang memang diam, saudara. Karena roh itu penurut, tetapi daging lemah, kata firman Tuhan. Kadang-kala ketika kita mulai banyak mengikuti keegoisan kita, keinginan daging kita, selera kita sendiri, sehingga roh itu tertidur, saudara. Tetapi di sini pagi hari ini kita harus mengerti, kita bukan hanya hidup dalam daging, tetapi ada roh Allah, ada roh di dalam hidup setiap kita. Dan karena itu Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, supaya roh dengan roh Allah dengan roh kita saling bersaut-sautan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua pada pagi hari ini kita merindu-rindukan supaya roh itu terus dipenuhkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya lihat anak-anak heroik, saudara, kalau mereka menyembah, mereka berdoa di kumpulan mereka heroik, itu luar biasa, saudara. Jangan sampai kita orang tua yang tertinggal. Betul, saudara? Tapi biarlah kita semua sama-sama, saudara. Di waktu kita konser di Pals 10 pada waktu yang lalu, saudara, saya bersaksi pada tuan rumah, saudara. Saya bilang ada sekeluarga, dia lihat yang dinyatakan Tuhan lewat mimpi. Tuhan datang dengan nyata-nyata, dengan masukan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi dia nggak lihat suaminya. Oh, nggak ada ya suami saya. Dia muter cari-cari, dia nggak ketemu, saudara. Akhirnya dia singkat cerita dia bangun, saudara. Dan dia ceritakan kepada suaminya, masih dapat kesempatan, anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dan banyak lagi, saudara, banyak kesaksian Tuhan memperingati, mengingatkan supaya mempersiapkan dengan siap sedia, dengan sungguh-sungguh sudah siap sedia ketika Tuhan datang. Betul-betul ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Karena saudara, setiap orang yang Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, semuanya akan diubahkan oleh Tuhan sehingga menjadi layak di hadapan
Nggak ada lagi keegoisan, tidak ada lagi yang egois, tidak ada lagi yang sombong, tidak ada lagi karakter-karakter yang jelek, yang melemahkan orang lain, menghakimi orang lain. Tetapi semua sudah diubahkan oleh Tuhan kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu masih banyak orang yang belum bisa dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, karena dia sendiri belum bisa membuka, dia sendiri mesti menolak. Tetapi seperti Yohanes Pembaptis katakan, biarlah setiap orang bertobat dan terima Roh Allah, dan itu lebih lagi api itu akan bekerja dengan luar biasa, dengan dahsyat dalam setiap kita. Bagi kita mau menerima, dilipat gandakan kuasa itu bekerja dalam setiap kita. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Untuk menyambut Yesus datang pada kali yang kedua, kita harus siap sedia dalam segala hal, dan kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Allah atau Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini nggak bisa dibantah, saudara. Kita memang harus hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin. Orang-orang yang akan menyambut Tuhan adalah mereka yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan datang dan memisahkan orang yang kudus, akan dipisahkan oleh Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan, Dia akan angkat orang-orang yang kudus di awan-awan. Dan di awan-awan itu mereka bersama dengan orang-orang kudus dan pasukan Tuhan akan turun ke bumi, membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Karena itu, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, saudara, kita terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Hidup dalam kekudusan bagaimana sih, Bapak? Ya, kita nggak usah ikutin keinginan daging kita lagi. Ya, kita nggak usah ikutin lagi keinginan dunia ini. Oh, kita jangan suka menghakimi orang. Oh, kita jangan sombong hidupnya. Oh, kita jangan sampai tidak rendah hati. Kita harus hidup rendah hati. Dan sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 5, saudara, hendaklah setiap kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Tuhan mau, saudara, ketika kita hidup dalam kekudusan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang mau jadi berkat, saudara? Semua pasti mau, saudara, jadi berkat. Mari hidup dalam kekudusan Tuhan, tinggal dalam kekudusan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang secara tiba-tiba, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia dapati setiap kita sudah siap, saudara. Sudah siap. Ketika Dia lihat hati kita bersih, nggak ada lagi akar pahit, tidak ada dendam, tidak ada iri dan lain sebagainya. Ketika Dia melihat roh kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, hanya firman Tuhan yang menguasai setiap pribadi-pribadi atau setiap roh kita. Karena kata firman Tuhan, pada masa-masa akhir memang akan terjadi pembedaan, saudara. Yang semakin kudus, yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat. Wahyu itu, kalau saudara baca Wahyu itu jelas sekali, saudara. Orang yang sombong akan semakin sombong. Dan saudara, orang yang bertahan seperti itu, mereka tertinggal, saudara. Tidak ada lagi dapat kesempatan. Karena itu, kita hari ini yang mesti mendapatkan kesempatan dan anugerah Tuhan yang sempurna untuk mempersiapkan segala sesuatu, siap sedia ketika Tuhan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi siapa yang mau duluan, saudara? Ada yang mau duluan? Tidak ada yang berani duluan, saudara. Ya. Kita sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya juga bukan tidak berani mau duluan, tetapi seperti doa saya tadi, saudara, saya rindu melihat dengan mata sendiri. Amin, saudara. Jadi saudara bilang lagi sama kayak saya juga rindu melihat dengan mata sendiri juga. Jadi, tapi saya rindu sekali, saudara, ketika kita kembali kepada Bapa, kita semua sudah siap sedia. Amin, saudara. Karena seperti Bu Pen katakan kemarin, pada masa-masa ini ya tidak bisa dipungkiri, saudara. Saudara mau berobat, mau bagaimanapun, saudara, ya pasti juga kita akan menuju kematian, saudara.
Karena itu hidup yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita persembahkan kepada Tuhan seperti Roma 12 katakan, betul-betul menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dengan membawa tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, setiap kita merenungkan kebaikan dan anugerah Tuhan, betapa anugerah Tuhan itu tidak pernah berhenti, betapa Tuhan itu tidak pernah berhenti memperingati setiap kita. Ayo bertobat, ayo hidup benar di hadapan Tuhan, ayo melakukan firman Tuhan, ayo hidup dalam rohku. Dan saudara, saya suka bilang di sini saudara, begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, tapi mari biar ada kebenaran-kebenaran itu dihidupkan dalam hidup kita saudara. Karena ketika Tuhan dapati setiap kebenaran firman Tuhan yang tidak dihidupi dalam kehidupan kita saudara, tak bisa saudara. Kita tidak masuk dalam bilangan yang akan dibedakan, yang akan dipisahkan oleh Tuhan. Tetapi biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dihidupi dalam setiap kita. Amin. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan itu pun ditanamkan bagi setiap anak-anak kita. Saya sangat senang sekali saudara melihat anak-anak Erokim di tempat ini berbeda sekali. Mereka memang suka memuji, suka menyembah, semuanya suka melayani saudara. Luar biasa. Dan mari setiap kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di masa-masa terakhir. Dan ingat saudara, waktu Tuhan datang tidak lama lagi. Amin. Karena itu siap sedia kapanpun waktunya. Kita sudah dipenuhkan dengan roh Allah, kuasa Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan dan tetap tinggal dalam kekudusan. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia dapati kita adalah orang-orang yang terus setia dan taat. Amin. Mari saudara bangkit berdiri saudara. Saya mau mengajak saudara merenungkan kebaikan Tuhan, mau merenungkan anugerah Tuhan, mau merenungkan sejauh mana saya mempersiapkan diri saya, sejauh mana saya mempersiapkan pribadi saya. Kalau Tuhan datang besok, Tuhan datang malam nanti, atau Tuhan datang lagi ibadah sekarang, sejauh mana saya mempersiapkan semua. Kiara ada masuk, katakan ada masuk ini. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia atau hanya menjadi secara belaka. Tetapi biarlah pengiringan kita kepada Tuhan benar-benar mengantarkan kita ke sorga, ke hidup yang kekal, ke tempat yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Dan di sana Allah ada, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara renungkan, berterima kasih kepada Tuhan. Cek pribadi masing-masing. Cek pribadi masing-masing. Apakah saya sudah siap kalau Tuhan datang tiba-tiba? Apakah saya sudah mempersiapkan semuanya? Saudara, di sini selalu dikatakan oleh Bupen, tidak bisa hanya rohani kita saja yang terus naik, tetapi rohani dan karakter kita itu harus naik bersama-sama di hadapan Tuhan. Tidak bisa orang berkata saya cinta Tuhan, tapi dia gak cinta jiwa-jiwa. Tidak bisa orang berkata oh, saya mempersiapkan segala sesuatu, tetapi keluarganya dia tidak pernah persiapkan. Mari saudara, mari saudara, coba saudara selidiki setiap hati saudara. Lihat sejauh mana, sampai di mana ya, sampai di mana saya mempersiapkan semuanya. Sampai di mana ya saya hidup dalam kuasa roh Tuhan. Sampai di mana ya roh Allah bekerja dalam hidup saya. Sampai di mana saya membuka hati saya untuk roh Allah terus tinggal dalam hidup saya dan mengerjakan hidup saya. Saudara, pagi hari ini, bagi engkau yang belum pernah merasakan jamahan Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu dan katakan Tuhan, saya rindu. Saya rindu dipenuhkan dengan roh-Mu Tuhan. Saya rindu dijamah. Bagi saudara yang sudah pernah dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, angkat tanganmu saudara. Minta supaya dilipat gandakan roh itu ada dalam hidup kita. Minta supaya roh itu terus dilipat gandakan. Mari Tuhan, mari. Tanpa roh Tuhan, tanpa roh Allah, kita gak bisa diangkat oleh Tuhan saudara. Oh, karena itu jangan pernah kau menolak roh Allah bekerja. Jangan pernah
Saya rindu Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Oh,